Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Sebelum memasuki videonya, aku meminta kalian untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya kalian itu tidak ketinggalan video update terbaru dari aku selanjutnya. Oke, jadi di video kali ini tuh aku akan bahas tentang hal yang wajib kalian ketahui sebelum mendaftar UTBK SBMPTN 2021. Yang pertama adalah mengenai waktu pendaftaran. Nah, jadi udah dimulai ya dari tanggal 15 Maret hingga 1 April mendatang. Nah, jadi kalian itu perlu tahu nih apa aja sih yang harus dilakukan saat melaksanakan pendaftaran tersebut. Jangan sampai ada kesalahan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan saat mendaftar. Saat melaksanakan pendaftaran UTBK SBMPTN, kita tidak bisa menentukan tanggal berapa kita akan ujian, jadi yang menentukan itu adalah pihak LTMPT-nya itu sendiri. Saran dari aku, saat kalian mendaftar UTBK SBMPTN, jangan mendaftar menjelang deadline ataupun di akhir. Karena apa? Bisa jadi akan ada misalnya trouble ataupun servernya down, sehingga kalian bisa daftar di awal ataupun di pertengahan. Jika melihat dari tahun-tahun sebelumnya, ketika teman-teman yang daftar di awal itu biasanya mendapatkan jadwal di awal pula. Nah, tapi ini kan belum tahu ya kita di tahun 2021 ini apakah tetap sama atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan jadwal di pertengahan, bukan di awal, kalian mungkin bisa daftarnya di pertengahan atau menjelang akhir. Tapi ingat saran dari aku tadi, jangan daftar di akhir banget ya. Lanjut, yang kedua adalah mempersiapkan berkas-berkas untuk melaksanakan pendaftaran ya. Di sini bisa kalian siapkan mulai dari NISN, NPSN, dan juga foto terbaru. Tujuan dari mempersiapkan berkas ini adalah supaya kalian itu tidak bingung lagi saat mengisi di websitenya. Kan kalian tuh ngebuka websitenya dan tinggal langsung diisi aja gitu kalau udah tahu NISN dan foto-fotonya gitu ya, foto terbaru. Dan di tahun 2021 ini pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu dilakukan secara bersamaan. Dan beda lagi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan secara terpisah. Jadi kalian perlu mendaftar keduanya, UTBK dan SBMPTN. Sebaiknya saat kalian mendaftar UTBK SBMPTN ini, gunakanlah perangkat seperti laptop ataupun komputer. Tujuannya itu supaya meminimalisir atau mengurangi kesalahan dalam pengisian data kalian sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu pastikan koneksi internet kalian lancar dan stabil. Hal ini bertujuan supaya saat mendaftar itu jangan sampai ada kesalahan teknis ya. Cobanya kalau misalnya kalian lagi ngisi data tiba-tiba koneksi internetnya tuh bermasalah. Jadi kan kayak misalnya kalian tuh ragu ya udah keisi atau belum, terus apa harus ngulang lagi dan lain sebagainya. Jadi pastikan dulu koneksi internet kalian itu bagus. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dan wajib kalian ketahui adalah tentang memilih jurusan. Sebelum kalian memilih jurusan di UTBK SBMPTN 2021, yang perlu kalian lakukan itu sebelumnya coba cek dulu daya tampung serta peminatnya itu ada berapa orang. Mengenai daya tampung ataupun peminatnya bisa kalian cek di web resmi LTMPT bagian menu ini ya, daya tampung. Bisa juga sih kalian perhatikan tentang bobot penilaiannya itu seperti apa. Kalian banyak-banyak cari informasi gimana sih kalau misalnya bobot penilaian di UTBK SBMPTN itu sendiri. Aku juga pernah membuat video tentang cara memilih jurusan kuliah, bisa kalian tonton, dan linknya udah aku cantumkan di description box. Oh ya, jadi aku mau spoiler sedikit bahwa kalau misalnya mau memilih jurusan itu, pilihlah sesuai dengan kemampuan kalian, passion, minat, itu juga diperhatikan, agar kalian itu nanti saat kuliah itu betah dan ngerasa enjoy saat perkuliahan.
Jadi, persiapkan mental kalian sebelum memilih jurusan. Nah, ini nih bisa kalian lihat sendiri skor tryout kalian terakhir itu kira-kira berapa. Itu tuh bisa jadi pertimbangan kalian saat memilih jurusan, apakah kalian tuh udah siap belum sih di UTBK nanti. Karena nilai tryout itu bisa jadi apa ya, salah satu gambaran, oke, kalau misalkan nilai tryout aku tuh udah lumayan mencukupi, bisa jadi di UTBK malah lebih besar dan peluang untuk masuknya juga ini ya, bagus. Oke, selanjutnya itu yang kelima adalah mengenai lokasi UTBK. Nah, ini berdasarkan informasi bahwa dalam pelaksanaan UTBK 2021 itu, lokasi UTBK-nya bisa kalian pilih gitu ya oleh peserta UTBK sendiri saat mendaftar nanti. Dan saat memilih lokasi UTBK itu, usahakan untuk memilih yang terdekat supaya memudahkan kalian. Ya, enak gak sih kalau misalnya dekat kan, jadi nggak terlalu lama di perjalanan. Dan for your information bahwa LTMPT itu sudah menyediakan 74 pusat lokasi UTBK yang akan kita situ di sana. Itu seluruh Indonesia guys, 74 lokasi UTBK-nya itu. Bisa kalian cek di web resmi LTMPT di bagian pusat UTBK. Dan yang terakhir, setelah kalian mendaftar UTBK SBMPTN, jangan lupa dicatat tanggalnya. Itu kalian dapat tanggal ujian atau jadwalnya itu kapan ya, dan jam berapa, terus gelombang ke berapa. Itu bisa kalian catat. Ya harus diingat sih, karena kalau misalnya kalian sampai salah ataupun terlewat dari tanggal itu, bisa kalian tuh jadi ini ya, gugur gitu, nggak boleh ikut lagi di tanggal berikutnya. Jadi pastikan kalian tuh tahu, diingat, bila perlu tuh ditempel di kamar kalian supaya oh ya, saya dapatnya tuh tanggal sekian, jam sekian, gelombang ke-1 atau kedua, seperti itu. Yang perlu kalian ketahui adalah di UTBK 2021 ini, nilainya tidak hanya bisa untuk mendaftar SBMPTN saja, tetapi bisa untuk mendaftar di kedinasan seperti STAN, serta kedinasan yang lainnya yang sudah bekerja sama dengan pihak LTMPT. Jadi udah lumayan banget nggak sih? Kalian juga bisa untuk mendaftar ujian mandiri, misalkan kalian tuh gugur atau tidak lolos di SBMPTN, tapi jangan sampai lah ya. Nah, kalian tuh bisa melanjutkan untuk mendaftar di ujian mandiri, bahkan kalau kalian berminat di kedinasan, langsung daftar. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan share informasi ini ke kalian semua. Semoga bisa bermanfaat. Dan aku mau bilang ke kalian, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan share informasi ini ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih, see you next video, dadah!